Tidak hanya wajah Qin Chen yang berubah, tetapi pria kekar dan yang lainnya juga terkejut, tampaknya terkejut oleh kemunculan energi iblis yang tiba-tiba. Energi iblis ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan bandit kosong ini. Qin Chen mengerti dalam sekejap. Jika pria kekar ini dan yang lainnya sudah lama mengetahui bahwa ada energi iblis di sini, itu tidak akan menjadi pertunjukan seperti itu, dan Qin Chen sendiri telah menguasai jalan klan iblis jurang, dan energi iblis ini sangat tak tertandingi. Itu murni, bahkan lebih murni daripada energi iblis dari tanah iblis di tanah percobaan surgawi. Begitu energi iblis ini muncul, mereka langsung menyelimuti pria kekar dan yang lainnya dalam formasi. Bandit Void ketakutan dan ingin melarikan diri dari erosi energi iblis, tetapi mereka semua terjebak dalam formasi ini, dan energi iblis ini tampaknya ada di mana-mana, menyusup ke mereka satu demi satu. Tiba-tiba bandit ini merasakan sakit yang luar biasa. Bagi para pejuang manusia, kekuatan energi iblis adalah kekuatan dengan makna menjijikkan yang kuat. Energi iblis normal sebenarnya tidak banyak merugikan prajurit manusia. Tapi energi iblis ini sangat kaya sehingga segera mengusir Shen Yuan di bandit kosong ini. Untungnya, bandit kosong ini semuanya adalah master-master suci tingkat atas dengan kekuatan luar biasa. Jika mereka digantikan oleh orang suci biasa, mereka mungkin akan musnah dalam sekejap di bawah energi iblis ini. Wajah pria kekar itu berubah drastis, dan sekarang mereka terjebak dalam formasi, terkikis oleh energi iblis, dan tiba-tiba menjadi lebih malu. Para bandit lainnya semuanya pucat, rumit, dan malu. Mereka mendesak Shen Yuan dengan panik untuk mematahkan kurungan formasi ini, tetapi tidak berhasil. Penyihir formasi di antara bandit kosong tiba-tiba menjadi cemas dengan keringat dingin dan menjadi pucat. Pada saat ini, mereka tidak mengerti bahwa formasi di samping mereka telah dikendalikan oleh Qin Chen. Dan postur sebelumnya dari pria kekar yang melarikan diri sendirian membuat hati para bandit kosong ini menjadi dingin. Pria kekar memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi dia tidak memiliki banyak pengaruh di bawah energi iblis. Dia memandang Qin Chen dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Tuan Chen King, ini adalah akhir dari masalah ini. Jika Anda ingin membunuh kami, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Apa artinya menjebak kami di sini? Akan ada pertarungan besar jika kita memiliki kemampuan." Dia masih agak kokoh, dan dia tidak berencana untuk membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan ketika menghadapi situasi putus asa, tetapi dia ingin bertarung. Tetapi meskipun dia berpikir demikian, bandit kosong lainnya mungkin tidak berpikir demikian, karena mereka telah patah hati oleh pria kekar ini yang melarikan diri sendirian. Mendengar apa yang dikatakan pria kekar itu, ekspresi beberapa bandit kosong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan segera mengambil langkah maju, menatap Qin Chen dengan ekspresi senang, dan memohon dengan cemas, "Tuan Chen King, saya tidak memiliki mata sebelumnya, dan menyinggung alkimia Chen King, dan saya juga meminta guru alkimia Chen King untuk tidak berdebat dengan kami dalam jumlah besar. Sekarang kami sudah bertobat, dan kami pasti akan mengubah kesalahan kami di masa depan, dan mengikuti alkimia Chen King untuk menjadi tenaga kerja yang baik." "Oh," ucap Qin Chen mengangkat alisnya, menunjukkan ketertarikan. "Kamu mencari kematian," ucap pria kekar itu sangat marah. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan amarah, dan dengan bunyi gedebuk, backhandnya ditampar ke bandit kosong dan menangkapnya. Bandit kosong tampaknya telah mengantisipasi adegan ini sejak lama, dan tubuhnya mundur dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, beberapa bandit di sekitarnya membuat tembakan kuat satu persatu. Kelompok bandit ini secara tak terduga menghentikan serangan pria kekar itu dalam sekejap. Meskipun bandit ini bukan mendiang Saint Master, mereka semua sangat berbeda. Sekarang pria kekar itu telah terluka parah oleh Qin Chen, dan sekarang mereka telah memblokir tembakan pria kekar di bawah aksi bersama mereka. Pria kekar itu memerah karena marah dan dengan keras berteriak, "Kamu tikus yang rakus akan hidup dan takut mati adalah bandit yang sia-sia." Bandit Void terkemuka mencibir, "Bos kedua, saya tidak suka mendengar ini. Siapa yang menyerahkan kami sebelumnya, berpura-pura putus asa, tapi sebenarnya yang pertama melarikan diri. Anda orang tua, jangan bertele-tele. Sejak Anda telah meninggalkan kami,
Saya harus menemukan jalan kematian saya sendiri. Kami masih muda dan memiliki masa depan yang cerah. Kami tidak ingin mati di sini tanpa alasan. Saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan Master Alkimia Chen Qing. Master Alkimia Chen Qing memiliki hati yang baik, dan mungkin tidak akan membunuh Anda. Qin Chen tersenyum sedikit, memandang ke arah bandit kosong dan berkata, seseorang yang mengetahui urusan saat ini adalah seorang yang brilian, tidak buruk, tidak buruk. Bandit itu dengan cepat menoleh, memasang ekspresi menyanjung, dan membungkuk sedikit. Tapi aku sangat membenci orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Ucap Qin Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Senyum bandit kekosongan tiba-tiba menegang di wajahnya. Oke, tidak ada lagi omong kosong. Karena perseteruan berdarah ini telah terbentuk, maka sepanjang jalan saat dia berbicara, ekspresi Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin, niat membunuh seperti air pasang, perlahan mengulurkan tangan, dan mendorong ke arah bandit kosong dalam susunan besar ini. Wajah kelompok bandit kosong ini berubah drastis, mereka secara naluriah ingin melawan, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah membeku pada suatu waktu, dan mereka diselimuti oleh semburan cahaya yang dikombinasikan dengan kekuatan ruang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, kekuatan dalam tubuh juga mandek di meridian, dan tidak bisa diaktifkan sama sekali. Apa kekuatan supranatural ruang? Tidak heran jika senior Huang Yunshou tidak bisa lepas dari cengkeraman orang ini sebelumnya. Wajah kelompok bandit kosong ini berwarna abu-abu sesaat, menyaksikan telapak tangan Qin Chen bergerak maju, dan nafas kematian menerkam wajahnya. Selain itu, kekuatan Saint Yuan di tubuh mereka dipenjara, dan segera energi iblis yang mengerikan mulai menembus ke dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka merangkak kemana-mana dengan energi iblis, dan masing-masing mengaum menyakitkan. Bandit Void terkemuka bahkan lebih ketakutan dan berkata, Alkimia Chen Qing, jangan bunuh kami. Pemimpin besar dan pemimpin ketiga mengirim kami ke sini. Selama Anda tidak membunuh kami akan memberitahu Anda keberadaan mereka, dan mengintai di sekitar kedua pemimpin untuk Anda dan memberi mereka serangan rahasia. Untuk bertahan hidup, para bandit kosong ini gila. Tidak perlu bunuh kamu, Ben Sao juga bisa mencari jiwamu dan mengetahui semua yang ingin kamu ketahui. Ucap Qin Chen tersenyum dingin, menekan tangannya yang besar, dan tiba-tiba, para bandit kosong ini terkoyak di bawah batasan ruang Qin Chen, dan segera mati. Qin Chen meraihnya dengan tangan besar, dan kekuatan asli dari bandit kosong ini langsung disimpan oleh Qin Chen dan dimasukkan ke dalam cakram giok keberuntungan semesta. Hanya kamu yang tersisa, ucap Qin Chen mencibir, dan mencoba menangkap pria kekar itu dengan tangan besarnya. Ingin menangkapku, bermimpi, bahkan jika aku mati, aku tidak akan ditangkap olehmu. Ucap pria kekar itu meraung. Ketika suara itu jatuh, gelombang kuat Saint Yuan tiba-tiba melonjak di tubuhnya, yang sebenarnya merupakan cara membakar asal dan ingin mati bersama. Ekspresi Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qianzu berubah dan mereka melangkah maju. Pria kekar ini adalah mendiang guru suci. Jika dia meledakkan dirinya sendiri, kekuatan ledakan yang ditimbulkan akan hancur. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi mereka pasti akan terluka parah. Jangan khawatir, orang ini ingin meledakkan dirinya sendiri. Di depan Ben Sao, dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Ucap Qin Chen, matanya tetap terlihat tenang, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Dengan satu tangan, sebuah istana besar muncul di antara langit dan bumi dalam sekejap. Itu adalah istana Zixiaodou. Zixiaodou Liao Gong memancarkan aura yang luar biasa, dan langsung menekan fluktuasi Yuan suci yang meletus dari pria kekar itu. Pria kekar ini menunjukkan ekspresi marah di matanya, dan berkata dengan takjub, harta yang mulia. Tidak, ini adalah Zixiaodou Li Gong, kamu, Qin Chen. Chen Qing, Qin Chen. Tianjiao dari alam surga timur itu. Ini mustahil. Ada ekspresi luar biasa di mata pria kekar ini. Hanya saja pria kekar ini tidak dapat memprediksi bahwa alkemis di Wudanpu di depannya sebenarnya adalah pemilik istana Zixiaodou Sui. Bukankah itu berarti benda ini diperoleh oleh Tianjiao Qin Chen dari alam surga timur? Dalam keadaan normal,
Pria kekar ini tidak mungkin menghubungkan Qin Chen dengan orang di depannya. Paling-paling dia menebak apakah harta Qin Chen diambil oleh orang ini. Itu bisa dikaitkan dengan nama orang di depannya, alchemis Chen King. Itu adalah homofoni yang dipasang Qin Chen, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Qin Chen tersenyum tipis, saya tidak menyangka nama kecil ini, semua orang di lautan pasang surut ini mengetahuinya. Seperti yang dikatakan Qin Chen, melangkah ke kedalaman lembah, kekuatan menakutkan di istana Zixiaodo melonjak, terus-menerus menekan dengan gila-gilaan. Sialan, menurutmu apakah harta karun yang mulia ini mampu menekanku? Anda bahkan bukan mendiang Saint Lord. Bagaimana Anda bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari harta karun yang mulia? Palu abadi, hancurkan untukku. Ucap pria kekar itu meraung dan melambaikan palu di tangannya. Tiba-tiba seperti dewa kemarahan, pria kekar ini berubah menjadi tubuh yang agung, menabrak Zixiao Dou Ligong, untuk mematahkan penindasan Zixiao Dou Ligong. Qin Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pria kekar itu tidak akan menyerah, dan dia tidak punya waktu untuk menjeratnya. Qin Chen melangkah ke formasi di mana kabut itu berada, dan berjalan ke area yang diselimuti oleh energi jahat. Pada saat yang sama, di tubuh Qin Chen, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya tersapu, dan langsung melewatinya. Menembus ke dalam tubuh pria kekar itu. Apa ini? Ucap pria kekar itu terkejut dan buru-buru membanting palunya, tetapi Qin Chen langsung mengangkat tangannya, dan kekuatan magis langit dan bumi digunakan. Sekali lagi untuk segera membekukan sosok pria kekar itu, dan dia mendengar suara kepulan. Kemudian, tentakel pohon iblis 10.000 dunia menembus pria kekar ini dalam sekejap. Dikelilingi oleh pohon iblis 10.000 dunia, Saint Yuan pada pria kekar ini, seperti bola yang tertusuk, merosot ribuan mil jauhnya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia memasukkan pria kekar itu ke dalam cakram giok keberuntungan. Sao Chen, ucap Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qiansu melangkah maju, baru saja akan berbicara. Dan pada saat ini, perubahan abnormal muncul. Bumi berdengung tanpa peringatan, bergetar hebat, dan setelah beberapa tarikan napas, terdengar bunyi klik dari semua sisi, suaranya memekakkan telinga, seolah-olah akhir zaman akan tiba. Ekspresi Qin Chen berubah, dan pikiran ilahi dilepaskan. Setelah dia menyadari perubahan di sekelilingnya, dia bahkan menyingkirkan istana Zixiaodo dan berteriak, pergilah dari lembah dulu. Mereka bertiga berkedip, menghilang ke dalam lembah dan muncul di luar lembah. Saat berikutnya, dia melihat lembah ini dengan radius ribuan mil bergelombang keras seperti ombak, seolah-olah ada sesuatu yang menimbulkan masalah di tanah. Dengan pasang surut yang ganas ini, serangkaian jurang bergigi taring tiba-tiba muncul di bidang penglihatan. Ini tidak ada habisnya, dan dia tidak tahu seberapa jauh itu membentang. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di lembah, dan dari retakan itu, semburan nafas gelap terisi. Sebuah lorong menuju dunia dingin memenuhi seluruh lembah dan muncul di depan Qin Chen. Setelah bagian itu, seolah-olah bersama dengan dunia yang sangat dingin, energi iblis yang menakutkan terus menembus darinya, berguling di lembah ini, dan terus meluas. Tuan muda, ada apa ini? Tanya pedang Raja Mu Zifeng mengerutkan kening. Itu seharusnya terowongan alam iblis tertentu kan? Kata Qin Chen, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, Qin Mo, Ling Yuan, dan Tu Moyu muncul di depan Qin Chen. Tuanku, ucap Ling Yuan dan Tu Moyu segera memberi hormat. Kalian berdua, lihat apa ini? Tanya Qin Chen menunjuk ke jalur energi iblis di depannya, dan pada saat yang sama dia sedikit ketakutan, karena dia merasa bahwa begitu Qin Mo muncul di dekat lembah ini, Qin Mo memiliki sesuatu dorongan untuk menerobos. Kekuatan dalam tubuhnya hampir tidak bisa ditekan. Ling Yuan dan Tu Moyu melihat lorong gelap gulita di depan, terkejut, dan berkata, Tuan, ini adalah jalan menuju alam iblis. Apakah itu benar-benar jalur dunia iblis? Pikir Qin Chen terkejut. Bisakah penguasa dunia iblis langsung pergi ke laut pasang surut melalui saluran ini? Apakah kamu tahu, kemana arah jalur alam iblis ini? Tanya Qin Chen dengan suara yang dalam. Ling Yuan dan Tu Moyu saling melirik, mereka merasakan sejenak, dan menggelengkan kepala dan berkata, Tuan, tidak ada yang bisa dilihat saat ini, karena dunia iblis terlalu luas,
tetapi menilai dari konsentrasi energi iblis melarikan diri dari saluran energi iblis ini, jalan menuju alam iblis seharusnya tidak mengarah ke tepi alam iblis, tetapi area iblis tertentu di dekat area inti. Ras iblis, tidak seperti ras manusia, dunia ras manusia sangat datar, dan di alam iblis, ada tempat inti. Semakin dekat ke tempat inti, semakin kuat energi iblis. Tempat paling inti secara alami adalah wilayah abis di Menrache. Dan level selanjutnya adalah wilayah ras iblis top seperti Tumoyu dan Ling Yuan. Semakin jauh, semakin rendah level iblis. Seluruh iblis sangat luas, jadi energi iblis dibagi menjadi banyak tingkatan. Tetapi pada saat ini, berdasarkan konsentrasi disipasi energi iblis saat ini, jelas berada di urutan kedua setelah tanah iblis tidak jauh dari dua ras mereka, setidaknya pada tingkat baris ketiga atau keempat. Ini sudah menjadi tanah iblis yang menakutkan. Namun, mengapa ada lorong iblis yang tiba-tiba muncul di sini? Meskipun ada saluran ras iblis di sini, Kinmo dan yang lainnya dapat memasuki alam iblis untuk pertama kalinya untuk menerobos. Tetapi itu juga berarti bahwa sangat mungkin bahwa akan ada master ras iblis yang masuk ke sini melalui saluran, jika mereka memasuki gelombang kekosongan melalui alam rahasia laut pasang surut ini, bukankah itu akan mengancam orang-orang dari beberapa alam surgawi? Yang membuat Qin Chen semakin bingung adalah kemunculan saluran di Menrache ini. Saluran alam iblis berbeda dari yang lain. Itu tidak muncul seperti yang terlihat. Jika Anda ingin membuka saluran seperti itu, bahkan master level iblis tidak dapat melakukannya. Inilah yang paling membingungkan Qin Chen. Pada saat ini, ada kilatan di samping Qin Chen, Su Xiaoxiao muncul di samping Qin Chen, menatap bagian realem iblis di depannya, mengungkapkan ekspresi keraguan. Su Xiaoxiao, apa yang kamu temukan? Ucap Qin Chen menoleh. Bagian dari dunia iblis ini sangat mirip dengan yang pernah saya lihat sebelumnya di dekat tempat rahasia ini. Apakah ada hubungan antara keduanya? Kata Su Xiaoxiao mengerutkan kening. Hah, ini sangat mirip dengan terowongan alam iblis yang Anda lihat sebelumnya, apakah Anda yakin? Tanya Qin Chen sedikit bingung. Saya cukup yakin, peri rubah berekor 9 saya sangat sensitif terhadap nafas, ya, jika tebakan saya benar, kemungkinan besar pembukaan dunia rahasia ini telah menyebabkan bagian dari dunia itu dipindahkan ke dunia rahasia ini. Jika itu masalahnya, maka itu akan menjadi masalah. Jawab Su Xiaoxiao, wajahnya tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Dia menjelaskan lagi, meskipun ada banyak saluran eksternal di lautan pasang surut ini, itu bahkan dapat menghubungkan berbagai wilayah langit, tidak hanya dapat mengarah ke dunia iblis, tetapi juga tanah ras iblis. Tetapi di laut pasang surut yang kacau, apakah itu iblis, monster, atau orang-orang dari ras lain, sangat sulit untuk memasuki lautan pasang surut melalui lorong itu. Ini juga karena meskipun ada iblis di Void Tide Sea, tetapi jumlahnya sangat kecil. Jika memang saluran eksternal realem iblis dipindahkan ke sini, maka masalahnya merepotkan, karena saluran tidak akan ditransfer untuk tidak ada alasan, hanya ada satu kemungkinan. Artinya, saluran luar alam iblis seharusnya terhubung ke alam rahasia ini. Hanya saja setelah alam surga hancur, ruang angkasa akan kacau balau. Setelah Void Tide Sea terbentuk, alurnya akan diimbangi, sehingga akan muncul di luar. Dan sekarang setelah alam rahasia ini dibuka, untuk beberapa alasan, saluran alam iblis sekali lagi pindah ke sini dan kembali ke posisi semula. Ini juga bisa menjelaskan mengapa saluran realem iblis muncul di Laut Void Tide. Kata Su Xiaoxiao dengan ekspresi serius. Mata Qin Chen tiba-tiba menajam dan berkata, maksudmu, alam rahasia ini sendiri adalah alam rahasia ras iblis? Itu mungkin. Jawab Su Xiaoxiao. Ini mustahil. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, meskipun saya tidak tahu persis bagaimana alam rahasia ini terbentuk, dan siapa yang disebut kekuatan alkimia di mulut bandit kosong, itu tidak akan pernah menjadi alam rahasia ras iblis. Napas dan pengaturan obat tidak seperti hal-hal iblis. Qin Chen telah menguasai kekuatan ras iblis sendiri, dan juga ahli alkimia, sehingga dia secara alami dapat merasakan apakah tempat ini adalah ranah rahasia ras iblis. Dalam hal ini, saya tidak tahu,
Tetapi saya yakin jika lorong iblis telah ada di sini sejak zaman kuno, maka itu berarti iblis di belakang lorong tersebut pasti akan mengetahui keberadaan tempat ini. Setelah terhubung ke alam rahasia ini, maka, kata Su Xiaoxiao wajahnya tampak terkejut. Hati Qin Chen tenggelam. Meskipun Su Xiaoxiao tidak mengatakan apa-apa, dia juga tahu bahwa begitu iblis di sisi yang berlawanan mengetahui berita tentang koneksi saluran ini, mereka pasti akan masuk ke sini di sepanjang saluran. Pada saat itu, laut pasang surut dan surga utama akan bermasalah. Begitu kekuatan iblis datang ke laut pasang surut, itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada umat manusia sebelum kekuatan teratas di surga tidak bereaksi. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Ucap Qin Chen tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Mo, Ling Yuan dan Tu Moyu. Dia berkata, dengan cara ini, Qin Mo, kalian bertiga memasuki bagian alam iblis ini dan lihat apa yang ada di dalamnya. Sao Chen, ucap Qiansu buru-buru menoleh, menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tahu betul bahwa Qin Mo sebenarnya adalah tiruan Qin Chen. Keduanya adalah satu dan jiwa yang sama. Jika ada masalah dengan saluran dunia iblis, mereka mungkin menghadapi bahaya begitu mereka memasukinya. Sekali klon Qin Chen mengalami kecelakaan, itu pasti akan berdampak besar pada tubuh Qin Chen. Jangan khawatir, saat ini, kita hanya bisa melakukan ini. Dengan kekuatan Qin Mo, tidak ada salahnya memasuki lorong alam iblis ini. Sebaliknya, jika kebalikannya benar-benar tanah ras iblis, maka Qin Mo dan yang lainnya dapat menerobos dengan lancar, dan dapat menemukan segala sesuatu tentang ras iblis. Ngomong-ngomong, tujuan datang ke Void Tidesi kali ini juga untuk Qin Mo dan yang lainnya memasuki alam iblis, yang kebetulan membunuh dua burung dengan satu batu. Selain itu, jika saya tidak mengetahui apa yang memimpin dari belakang, saya merasa tidak nyaman. Ucap Qin Chen menjelaskan. Yu Qiansu menghela nafas dan terlihat khawatir, tetapi dia juga tahu bahwa keputusan Qin Chen tidak akan pernah dicabut, tetapi dia diam-diam memegang tangan Qin Chen. Nyonya, yakinlah, selama kami memasuki tanah ras iblis, itu akan menjadi dunia kami. Ucap Ling Yuan dan Tu Moyu sama-sama berkata dengan hormat. Salah satunya adalah anak iblis dari ras iblis yang mati, dan yang lainnya adalah anak iblis dari ras iblis suci. Mereka berdua adalah ras teratas dalam ras iblis. Klan benar-benar tidak berani melakukan apapun pada mereka. Ayo pergi, kata Qin Mo segera memimpin. Ling Yuan dan Tu Moyu terbang menuju bagian dari alam iblis bersama-sama, dan sosoknya menghilang dalam sekejap.